dengan fitur blue light itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan dari gadget itu akan membuat mata kita lebih nyaman gitu ya. Nah, Betul. mata kita menjadi nyaman sehingga meminimalkan kelelahan mata. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk mengurangi keluhan rasa tidak nyaman dikarenakan sering menatap layar gadget, terkadang orang awam ini merasa kebingungan untuk memilih obat tetes yang benar. Biasanya kan tadi dokter menjelaskan bahwa ada mata perih, mungkin karena kurang berkedip. Nah, jadi orang awam bingung memilih tetes mata yang benar. Nah, apakah ada saran untuk memilih obat mata yang sesuai untuk mengurangi keluhan mata lelah diakibatkan terlalu sering menatap layar gadget? Dan kira-kira apa kandungan yang sebaiknya dihindari dalam memilih obat mata untuk mengurangi keluhan yang sebelumnya sudah ada? Ya, gini. Tadi kan sudah saya katakan ya sebenarnya berkali-kali bahwa yang harus diingat dan hal utama untuk mengatasi mata lelah atau computer vision syndrome itu adalah istirahat. Nah, gitu kan. Halnya sebenarnya gampang, ya kan, dengan istirahat mengurangi paparan dari komputer, maka ketegangan di mata dapat diatasi. Nah, apabila diperlukan misalnya ya terjadi komplikasi, misalnya mata kita menjadi kering gitu, maka obat-obatan yang diperlukan itu adalah air mata buatan gitu. Air mata. Nah, hal ini sangat bergantung pada gradasinya, Valen. Oke. Ada gradasi itu pada namanya sindrom mata kering itu adalah ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang itu dapat bermacam-macam, jadi bisa dilakukan dengan memberikan yang kandungannya hanya elektrolit saja. Kemudian ada yang kandungannya metil selulose atau asam hyaluronat gitu. Nah, untuk obat tetes yang lain, maka apabila sudah timbul ya komplikasi keluhan yang berat dari pasien-pasien itu, maka dapat dikonsulkan ke dokter spesialis mata untuk pengobatan lebih lanjut. Kenapa hal itu harus dikonsulkan ke dokter spesialis mata? Misalnya matanya sudah mulai memerah, menjadi penglihatan double gitu ya. Nah, itu harus dikonsulkan ke dokter spesialis mata. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan dalam pemakaian obat-obat mata yang berkelanjutan, yang dipakai terus-menerus gitu, jadi beli ke apotek gitu ya, sesuai mata merahnya hilang gitu ya, dengan obat tetes itu, maka dipakai terus kan, itu padahal mereka tidak mengetahui kandungannya, itu yang membahayakan karena dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan penglihatan kita, sehingga bisa juga akan menyebabkan suatu kebutaan gitu. Wah. Contoh ya, Bahaya ya, kalian. Iya, baik. Contoh ya, pemakaian obat yang mengandung steroid, dan ini tuh kadang dijual bebas di apotek gitu, mengandung steroid. Nah, apabila tidak dalam pengawasan dokter, maka efek sampingnya yang muncul gitu. Matanya nggak merah, tapi efek sampingnya yaitu adalah timbulnya katarak atau dapat juga timbul glaukoma. Nah, kalau timbul glaukoma itu bisa juga akan menyebabkan suatu kebutaan yang permanen. Itu yang membahayakan, Valen. Itu. Waduh, benar-benar berbahaya ya dokter ya, sampai bisa terlihat kehilangan penglihatan ceritanya. Iya. Dan ya memang tidak bisa dipungkiri ya zaman sekarang, kadang kalau udah mau lari dari realitas, udah capek, pengen santai, ya santainya juga ke gadget lagi. Jadi terkadang orang ya gimana caranya mau tidur istirahat, aduh gak mau, lebih pilih untuk main gadget, sehingga memilih obat tetes ini bisa jadi salah satu pilihan gitu terkadang bagi mereka. Tapi ternyata berbahaya ya dokter ya? Ya, tergantung dari kandungan yang ada dalam tetes obat mata tersebut gitu ya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kita akan lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya juga ada 2 bagian lagi. Yang pertama, tadi kita sudah sempat bahas dan mungkin dokter juga sudah singgung-singgung ya. Apakah kacamata anti radiasi yang saat ini banyak dijual di online shop itu dapat berguna untuk merawat kesehatan mata di era daring? Ya, tadi saya sempat bicara mengenai blue light tadi ya. Iya, betul Nah, sekali. kacamata radiasi ini juga dikatakan bahwa dapat melindungi mata dari blue light tersebut. Tapi kenyataannya berdasarkan penelitian dan American Academic Ophthalmology juga mengatakan bahwa yang berbahaya itu memang sebenarnya bukan blue light-nya, tapi paparannya. Nah, paparan dari paparan dari komputernya gitu, tapi bukan blue light-nya, tapi cara kita memfokuskan mata kita ke layar gitu. Baik. Jadi secara ilmiah sebenarnya belum terbukti bahwa kacamata itu efektif dalam melindungi mata kita dari computer vision syndrome. Itu. Jadi sebenarnya lebih besar yang lebih pokok itu bukan di blue light-nya, tapi cara kita memfokuskan mata kita terhadap layar dari gadget tersebut. Gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini juga mungkin bagi teman-teman juga merupakan hal baru ya, karena saya sendiri juga sepertinya hampir termakan marketing atau bagaimana juga merasa, wah kacamata blue light ini udah melindungin. Jadi kalau untuk pembelajaran daring atau apa, wah sering pakai kacamata blue light biar matanya aman-aman aja gitu ya. Iya, merasanya aman-aman aja. Rasa aman. Jadi tambah lama mainnya di komputer gitu ya. Betul. Main nontonnya lebih lama gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita baru tahu kan dari perkataan dokter ini. Waduh. Oke. Kita lanjut ya dokter ke bagian yang selanjutnya. Nah, tadi sudah kita tahu yang namanya fitur blue light filter. Nah, apakah kita tahu ya sekarang gadget juga sudah disediakan yang namanya blue light filter nih dokter. Nah, kira-kira blue light filter di HP itu atau di Android itu apakah kira-kira membantu untuk menjaga? Ya, sebenarnya sama saja dengan tadi kacamata tadi ya. Sebenarnya blue light, tapi memang blue light dengan mengatur kita dengan fitur blue light itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan dari gadget itu akan membuat mata kita lebih nyaman gitu ya. Nah, betul. mata kita menjadi nyaman sehingga meminimalkan kelelahan mata. Tetapi kembali lagi, ya kan, mata kita menjadi lelah itu utamanya adalah bagaimana cara kita memfokuskan mata kita terhadap gadget tersebut. Jadi kalau kita membuat dengan memberikan fitur blue light, maka kita tidak melihat waktu yang kita pakai gitu kan, karena merasa dengan fitur blue light sudah saya merasa aman. Tapi kita tidak berpikir bahwa sebenarnya yang utama adalah mengistirahatkan mata kita supaya tidak merasa lelah gitu kan. Itu. Betul sekali. Jadi kembali lagi sebenarnya Valen. Iya. Kembali lagi sebenarnya di mata istirahat mata kita itu yang poin utamanya gitu. Ya baik, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya dok ya. Zaman sekarang apalagi adanya pandemi, kita mau hiburan pun, mau berhubungan dengan keluarga, wah semuanya serba sosmed. Kalau dikatakan mengistirahatkan mata, wah sepertinya rata-rata semua sudah gadget sampai tidak mengenal yang namanya waktu, ya kan? Sudah termakan dengan dunia-dunia yang disuguhkan oleh gadget seperti itu. Gadget tersebut ya. Oh iya, betul. Yes. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Baik, pertanyaan terakhir ini juga sama seperti sebelumnya. Jadi ada 2 section ya, ada 2 bagian. Yang pertama, penting atau tidak sih untuk kita melakukan konsultasi kesehatan mata di era pandemi seperti ini? Karena nih, setahu Valen nih ya dokter, pasti banyak orang-orang di luar sana itu yang masih merasa takut untuk pergi berkonsultasi apalagi ke rumah sakit. Dikarenakan
harus kontak secara langsung, berbicara secara langsung dengan tenaga medis seperti itu. Ya. Ini rasa takut ini sampai sekarang ya, semua Betul, semua iya. betul ya. Nah, konsultasi mata itu diperlukan ya apabila kelelahan mata kita itu sudah menimbulkan komplikasi. Misalnya contoh ya, mata menjadi merah, kemudian nyeri, penglihatan ganda, atau penglihatan menjadi kabur. Nah, hal ini kan butuh pemeriksaan yang lebih detail ya, dan butuh alat yang lebih lengkap. Valen sendiri tahu kan, alat-alat mata itu memang harus detail, harus lihat karena memang yang dilihat itu kecil gitu kan. Nah, Iya, betul sekali. Nah, pada saat pandemik ini banyak hal yang dapat dilakukan sebenarnya. Misalnya sekarang itu ada fasilitas yang namanya telemedicine. Di beberapa rumah sakit itu sudah ada fasilitas telemedicine, ya kan? Nah, penggunaan telemedicine itu sudah sangat membantu sebenarnya, ya sebagai pertolongan awal. Itu. Nah, nanti kalau umpamanya dari telemedicine itu ternyata dokter spesialis matanya menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, bisa, atau memang diberikan aja terapi awal. Kalau sudah membaik ya sudah, tapi kalau memang diperlukan, biasanya dokter spesialis mata akan menyarankan mereka untuk datang ke polimata gitu. Nah, Valen sendiri takut nggak ke polimata ini sekarang? Masih takut? Wah, kalau iya sih, apalagi kan orang tua juga pasti concern ya dok ya untuk pergi ke rumah sakit, apalagi kalau tidak terlalu penting-penting amat. Ya, apalagi kayak gini kan kita juga terkadang seperti yang tadi dokter katakan, suka mengambil tindakan sendiri, mau tetes mata atau apapun itu, jadi rasanya wah nanti aja deh kayak gitu kan. Ya, boleh pakai telemedicine dulu. Dulu. Terus kemudian kalau memang dibutuhkan harus datang ke dokter ke polimata. Nah, sekarang kalau Valen mungkin dan teman-teman Valen yang lain mungkin belum tahu ya, sekarang di rumah sakit itu sudah terbentuk zona-zona gitu. Karena ini kan pandemi ini udah lama ya. Nah, itu ada zona-zonanya gitu. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau gitu. Zona merah itu zonanya COVID gitu. Nah, kalau zona hijau itu zona yang aman gitu. Zona yang aman. Nah, poli-poli termasuk polimata itu masuk dalam zona hijau. Nah, tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu. Jadi kalau ada pasien yang perlu bantuan, dapat sebenarnya sekarang sudah mulai ke dokter spesialis mata. Bila butuh pertolongan sudah bisa karena kita sudah dibagi zonanya, jadi tidak perlu takut. Tapi kalau ke sana harus melakukan protokol kesehatan gitu. Tuh, Valen. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya, dan kita akan lanjut ke bagian yang terakhir. Nah, ini tadi ya, kita sudah tahu kalau kita juga tetap bisa konsul, dan itu juga merupakan zona hijau. Jadi tenang saja ya, karena kita tidak akan kontak juga dengan yang namanya pasien COVID. Nah, ini pertanyaan terakhir dokter, sebaiknya rutin memeriksakan kesehatan mata itu setiap berapa bulan atau berapa kali sekali seperti itu? Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari Valen ya. Nah, Betul. Kapan sebenarnya kita harus memeriksakan diri ke dokter spesialis mata? Itu tergantung dari usianya, Valen. Ya. Pada tahun pertama kehidupan kita itu sebenarnya kalau kita sudah curiga, ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya, kita harus langsung secepatnya konsul ke dokter spesialis mata. Nah, kemudian pada anak-anak itu pada saat 4 tahun, usia 4 tahun itu minimal 1 kali diperiksakan ke dokter mata. Nah, semakin dekat, ya 4 tahun. Setelah itu usia makin besar minimal 2 tahun sekali. Nah, nanti kalau umpamanya orang tua Valen, orang-orang pada usia di atas 50 tahun, maka sebaiknya dilakukan setiap tahun. Itu. Setiap tahun. Tapi ingat, Valen, ya, apabila ada kelainan mata, maka pemeriksaan rutin tersebut
sebaiknya dilakukan lebih sering bergantung pada kelainan yang diderita oleh pasien tersebut. Gitu. Contoh. Iya. Ya, contoh pada usia pertumbuhan. Nah, kemudian dia ada kelainan refraksinya, iya kan? Kelainan refraksi itu kelainan, masih ingat nggak kelainan kacamata? Iya. Iya. Itu maka harus dikontrolkan setiap 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan refraksinya. Karena dia kan dalam masa pertumbuhan. Nah, Iya, itu betul. harus diingat. Kalau dia masa pertumbuhan, maka kacamatanya akan berubah terus gitu. Nah, itu lebih sering dia harus kontrolnya. Kalau enggak ada kelainan apa-apa kan 2 tahun sekali. Nah, kalau ada kelainan seperti ini, contoh aja, itu minimal 6 bulan sekali harus dikontrolkan. Nah, contoh lagi. Contoh lagi, kalau orang tua umpamanya, atau juga yang muda lah, diabetes, pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus bisa tua bisa muda kan, ya. Maka kapan dia harus kontrol ke dokter spesialis mata itu? Jadi sesaat dia sudah terdiagnosa diabetes mellitus, maka harus segera dikonsulkan ke dokter spesialis mata itu, untuk melihat kondisi adakah komplikasi dari diabetes mellitusnya itu ke matanya. Nah, setelah itu baru nanti kita lihat apakah dia harus kontrol 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Itu kalau ada kelainan-kelainan. Kalau enggak ada kelainan apa-apa, ya sesuai dengan pakemnya tadi, misalnya 2 tahun sekali gitu diperiksakan. Oke. Ya? Iya, baik. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Dan memang kalau saya lihat sendiri ya, di lingkungan masyarakat juga masih kurang banyak orang yang punya inisiatif untuk sering memeriksakan diri, entah itu setahun sekali atau apa, itu masih kurang. Jadi ya terkadang tiba-tiba datang ke dokter sudah dengan keluhan ini itu, seperti itu. Iya, betul. Keluhannya sudah lanjut gitu, Valen. Jadi Betul padahal sekali, penemuan secara dini itu harus segera kita lakukan gitu. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak dokter. Tadi itu merupakan pertanyaan terakhir kita kali ini. Dan kita sudah mengetahui banyak hal ya, tentunya tadi mengenai blue light filter. Itu merupakan suatu fakta yang saya sendiri jujur saja baru mengetahui akan hal itu ya, hampir saja termakan entah teknik marketing atau apapun itu. Dan juga tadi mengenai pengistirahatan mata dan juga konsultasi mungkin setahun sekali dan juga sesuai dengan usia, seperti yang tadi sudah dijelaskan beliau. Dan kiranya semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Titik sebagai narasumber kita yang sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Oke, dan sekian untuk episode kali ini. Saya Valen sebagai host hari ini juga turut berterima kasih untuk semuanya yang sudah mau meluangkan waktu bersama dengan kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Tetap stay healthy, tetap menggunakan yang namanya tadi ya 3M, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.